Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kasih setiamu kekal abadi. Engkaulah tumpuan hidup dan harapanku. Tanamkanlah dalam hatiku pengharapan yang teguh akan kasih dan kebaikan-Mu. Pengharapan yang menjiwai seluruh hidup putramu Yesus Kristus. Berilah aku pengharapan yang kuat karena yakin bahwa Engkau selalu besertaku. Semoga aku selalu menyandarkan diri kepadamu dalam suka dan duka. Aku mohon pengharapan yang teguh supaya aku tidak mudah putus asa dalam penderitaan dan kekecewaan. Bapa, semoga pengharapan yang kuat selalu menjiwai seluruh hidupku. Dalam pengharapan itu, aku akan membangun hidup dan masa depanku. Dalam harapan itu pula, aku percaya akan memperoleh hidup abadi bersama Engkau. Ya Allah, teguhkanlah pengharapanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama, apa sih etika itu? Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu ada 3 arti yang sangat melekat. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga itu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika sendiri merupakan cabang filsafat berupa refleksi kritis terhadap moralitas tindakan manusia. Etika sendiri berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi suatu masyarakat seperti yang dikatakan di KBBI tadi. Jadi kenapa kita harus beretika? Ada beberapa alasan kenapa kita harus beretika menurut saya. Ada 5 alasan. Yang pertama, kemampuan etika itu adalah kemampuan yang paling terlihat di awal pertemuan kita dengan orang lain. Saat kita bertemu dengan orang lain itu pertama kali yang dinilai adalah etika kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Lalu yang kedua, etika itu menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang lain pastinya. Lalu etika yang ketiga itu etika mendorong kita ke pergaulan yang positif kalau bagi saya, menurut saya. Lalu yang keempat ada etika itu juga menjaga hubungan baik tentu saja dengan orang lain. Dan yang kelima memperluas relasi. Jadi intinya kenapa kita harus beretika ya karena menjaga etika membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Jadi kita harus beretika. Dalam studi kasus kali ini ada kisah dari seseorang anak yang sedang mengalami masalah kesehatan. Dia menolak untuk ditransfusi darahnya karena kepercayaan yang dianutnya. Dia adalah seorang Jehovah yang mana di dalamnya dia ada aturan yang menyatakan bahwa transfusi itu tidak boleh dilakukan di agamanya. Padahal orang tuanya sendiri sudah menyetujui untuk dilakukan transfusi demi keselamatan si anak, tapi anak ini sendiri malah menolak. Jadi bagaimana kalau menurut saya? Kalau menurut saya sendiri,
Apa yang harus dilakukan seorang dokter itu seperti yang ada tertera dalam kode etik dokter yang di Indonesia terutama. Jika masalah ini terjadi di Indonesia, ada di beberapa pasal yang menyatakan bahwa dokter juga harus memperjuangkan hak-hak pasien, termasuk hak untuk tidak dilakukan tindakan medis. Jadi menurut saya, karena itu merupakan hak si anak walaupun dia dalam pengawasan orang tua, dokter pun juga bisa memberikan arahan kepada orang tua untuk tidak melakukan transfusi karena kepercayaan anak sendiri. Karena bagi saya, jika si anak percaya akan keyakinannya, akan kepercayaannya, akan imannya, dan akan Tuhannya, masa kita sebagai orang lain tidak senang jika orang lain menemukan Tuhan yang dia anggap? Jadi menurut saya, tindakan yang tepat dilakukan oleh dokter adalah memberikan hak kepada si pasien dan memberikan pengertian untuk keluarga pilihan yang sudah dipilih oleh si pasien. Jadi seperti itu untuk studi kasus kali ini. Apabila ada kritik, saran, atau komentar, bisa dituliskan di bawah ini di kolom komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Tapi mesti diingat, ini hanya opini pribadi dari saya yang bisa saja salah, bisa juga benar. Dah.